tulis di bagian yang di depan ini ya, jangan di bagian yang lemnya, bagian yang depan. Punya baru Bu. Iya, tulis di kertas yang anak itu punya.
menjaga. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Menjaga kebersihan.
Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7 di SD Negeri 04 Candirjo, Kamis 5 Januari 2023. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak yang dipandu oleh Ibu Soli Herawati. Kepada Ibu dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Pendidikan belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, berbagi untuk negeri. Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Kuswondo. Kepada Bapak dipersilakan. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Kuswondo. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahli wal afwad wa taklana biha min jamil al-hajat wa tudurna biha min jamil syaitan wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tudurna biha al-sawfayat min jamil khairat hayati wa ba'dal mamat.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat ya mujibas ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li masaina wa li azatizatina wa liman qadarana wa liman khaba'ana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka salamatan fid dini wa tawfil jasad wa jazam fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut. Allahumma hawin alaina fi suratul maut wa najatan min nar al-fa'ida isam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri 004 Cahyojo, Ibu Poniati SPD. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD 004 Candirejo yang saya sayangi. Pertama dan utama sekali marilah kita berserah diri kehadirat Allah SWT, yang mana di siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama, yaitu dalam acara kegiatan dari guru CGP ya, CGP angkatan ke-7, yaitu Ibu Roza Yasina SPD. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadikan kita insan yang beriman dan bertakwa. Dengan Bapak Ibu yang saya, alhamdulillah Bu Roza ini sudah mengikuti pendidikan untuk CGP angkatan ke-7, dan alhamdulillah juga di sekolah kita untuk CGP angkatan 8 kemarin sudah melalui seleksi tahap 1 sebanyak 5 orang, dan sekarang masih dalam tahap simulasi mengajar ya. Sudah berangsur. Hari ini ada Bu Ana yang akan melaksanakan simulasi mengajarnya. Di sini kita mendoakan bersama semoga CGP kita yang ada 5 orang ini ya, untuk angkatan 8 ini semuanya bisa lulus di tahap kedua dan bisa untuk mengikuti pendidikan CGP-nya yang akan dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan. Tidak terasa ya, seperti Bu Oza ini sudah berjalan 2 bulan. Tidak terasa ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu ayo semangat ya, semangat CGP yang akan berjalan terus untuk meraih kesuksesan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru-guru penggerak di sekolah kita semakin maju dan pola pembelajaran kita juga semakin baik dan akan menghasilkan hasil prestasi anak kita yang akan semakin baik. Demikian saja sambutan saya. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan sukses sampai akhirnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Ibu Roza Yasina SPD. Yang akan disampaikan oleh Ibu Roza Yasina SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini mengikuti kegiatan saya ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan majelis guru, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah bersedia memenuhi undangan saya di sini untuk acara kegiatan pada hari ini, yaitu sosialisasi atau yang dikenal dengan istilah diseminasi. Ini adalah istilah dari tugas CGP dari LMS-nya. Lebih kurang 2 bulan ini kami telah mempelajari modul 1, di mana submodul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, itu sudah dipelajari. Nah, selesai mempelajari modul 1 ini, kami dianjurkan bahkan di situ untuk tugas itu harus ada aksi nyatanya setidaknya di lingkungan sekolah sendiri, yaitu mengenai budaya positif. 1.1 itu modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan ini kita mengikuti kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak seperti kita kemarin dulu. Kalau dulu istilahnya kita mengukir di kertas putih, kalau sekarang tidak lagi. Jadi kita guru ini diibaratkan sebagai petani, hanya bisa merawat, tapi tidak bisa merubah. Nah, terus modul 1.2 kami belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 isi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini harus disampaikan di sekolah masing-masing. Itu dulu jangkauannya. Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu yang diharapkan dari budaya positif ini. Nah, jadi kita sebagai guru itu memegang peranan sentral ya. Terus guru memahami posisi apa yang tepat untuk dapat diwujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Guru mempelajari 2 konsep, yaitu posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Pada modul 1.4 ini ada 6 topik yang kami pelajari, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, retribusi, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi, segitiga restitusi. Nah, untuk yang diseminarkan yang wajib kami sampaikan itu ada 3, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan 3 keyakinan kelas. Nah, diharapkan yang 3 ini nanti kita membuatnya di kelas kita masing-masing. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut buatnya. Di sini menurut ahlinya yaitu William Fraser, Bapak Ibu bisa lihat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi pada peserta ini juga kita diharapkan
akan begitu. Kita akan memunculkan nilai-nilai positif pada peserta didik karena kita tidak bisa mengontrol. Ini menurut para ahli. Nah, jadi makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, kalau anak-anak kadang mengambil makanan kawan, itu pasti ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin lapar. Jadi kita gali apa tujuan perilaku yang menyimpang dari anak itu. Nah, disitulah kita meluruskan. Terus lagi di sini teori motivasinya itu ada motivasi yang dari luar dan ada motivasi yang dari dalam. Jadi kita sekarang ini diharapkan bisa membentuk motivasi kepada anak itu, motivasi dari dirinya, tidak lagi motivasi yang takut dihukum, tidak lagi motivasi yang hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi memang betul-betul atas kesadaran diri anak itu. Nah, mulai dari diri. Guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang itu tidak tertinggal kata-kata bahagia. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan itu diharapkan kita bahagia, tidak terpaksa. Itulah kita merubah mindset diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan, kita ikhlas, insya Allah kita bahagia. Walaupun terkadang kita merasa itu beban, tapi kalau kita ikhlas, kita jalani, insya Allah akan terjalani dan terlaksanakan. Ayo Boni. Nah, ini kita lanjut saja Boni, nilai-nilai kebajikan. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Rupanya penghargaan, hadiah-hadiah itu termasuk kategori hukuman rupanya. Selama ini kita menganggap bahwa reward itu bagus. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli ini, reward itu rupanya sama seperti hukuman. Hukumannya begini. Kita memberi hadiah kepada anak yang juara, sementara anak yang tidak juara merasa berkecil hati. Contoh seperti kemarin di kelas ini, kelas 4 ini kan orang tuanya memang itulah orang tuanya mengharapkan anaknya itu juara semua. Alhamdulillah tidak dibacakan juara, kemarin tidak ada yang berkecil hati. Kalau lagi bacakan juaranya, apalagi yang paling ranking bawah itu pasti merasa kecil hati. Nah, kemarin ada yang tanya, Bu, anak saya ranking berapa? Semua dapat ranking. Iya, alhamdulillah nggak ada yang komen kemarin itu. Biasanya kalau apa kan orang posting nilai kan, alhamdulillah tahun ini kan sudah mulai berkurang. Nah, jadi sudah ada dampaknya kita lihat. Nah, motivasi perilaku manusia itu tadi motivasi eksternal. Nah, jadi melakukan sesuatu itu anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu mengerjakan tugas itu takut kalau dihukum. Jadi kita harus memunculkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia tidak lagi mengerjakan tugas itu hanya untuk memenuhi tugas dari guru. Terus untuk mendapatkan imbalan itu juga motivasi eksternal. Nah, itulah tadi rupanya reward itu berupa hukuman. Boleh kita memberikan penghargaan. Ya, penghargaan itu semua. Kalau memang kita sanggup, kita beri semua. Ini dia di bidang apa, ini di bidang apa. Nah, iya, sesuai bidangnya. Kalau memang ingin memberikan penghargaan juga.
Tidak satu dua orang, tapi seluruhnya. Kalau kita sanggup dan mampu. Tapi kalau kita tidak sanggup dan rasanya tidak mampu, lebih baik tidak sama sekali. Nah, ini tadi penghargaan itu katanya dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas anak yang belum berani, terus mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini bentuk program kebajikan. Nah, itu tadi kalau kita mau memberikan apresiasi juga, bisa memberikan pengakuan itu dengan kalimat, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada anak. Nah, ini coba Bapak Ibu guru kita lihat tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat setelah kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi hukuman, nanti kita lihat jawabannya. Sekolah Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Tapi kita lihat jawabannya apa, Bu? Nah, itu dia dari jawaban Bapak Ibu guru. Lanjut Doni. Nah, apa itu restitusi? Jadi ini ada istilah baru, restitusi. Selama ini kita belum pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, disinilah kita dengar istilah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, juga untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan usulan kesepakatan di kelas kita. Apa yang mesti kita sepakati? Nah, itu sudah banyak kemarin usulannya. Nah, nanti kita ambil mana yang banyak. Nah, itu kemarin baru karena mendadak baru tulis tangan. Sudah ada yang di edit tapi belum dibesarkan. Jadi kita diharapkan setiap kelas itu punya kesepakatan kelas dengan anak-anak kita. Ketika anak berbuat salah, kita bisa panggil anak itu secara pribadi dan kita kembalikan kepada anak itu kesepakatan mana yang kamu langgar, apa maunya kamu. Nah, itu yang diharapkan dari budaya positif ini. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang sudah ada. Nah, kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Dari usulan-usulan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau dulu peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau menurut keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi barang di mana diambil di situ diletakkan. Ini memang yang agak sulit kita
menerapkan kepada anak-anak. Contoh saja lagi perpustakaan gitu. Padahal kita sudah wanti-wanti dari awal. Nah, di mana bukunya diambil, letakkan kembali gitu. Tapi masih banyak juga yang begitu keluar dari pustaka, letak aja dalam dirinya. Iya. Terus kalau dulu peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau menurut keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Jadi bahasanya itu sekarang bahasa yang diperhalus bahasanya. Lanjut Boni. Nah, kesimpulan kebiasaan positif melahirkan lingkungan yang positif yang akan membentuk budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di sekolah kita ini dan sekolah kita bisa menjadi contoh. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain lulus jadi ada teman untuk berkolaborasi. Kalau sendiri ini memang rasanya susah untuk bergerak, tapi kalau kita sudah tahu semua enak bergeraknya. Nah, makanya saya terharu hari ini Bapak Ibu bersedia memenuhi undangan ini. Awalnya tadi itu kita dapatkan ya teman kita semoga menjadi lillah. Terima kasih sekali lagi. Akhirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizia, murid kelas 4A. Selama belajar dengan Ibu Roza, saya merasa senang dan bahagia. Ibu telah menanamkan semangat serta nilai-nilai kebajikan kepada kami melalui keyakinan kelas yang kami buat melalui kesepakatan bersama. Di kelas, pembelajaran yang kami ikuti juga bervariasi. Semangat Ibu sukses mengikuti pendidikan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina SPD, rekan sejawat dari Ibu Roza Yelvina SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu. Semenjak mengikuti kegiatan CGP, beliau telah menampakkan perubahan pada dirinya. Telah membuat kesepakatan di kelas menjadi keyakinan kelas yang akan menumbuhkan kebiasaan positif pada diri anak. Semoga Ibu Roza sukses di CGP yang akan membawa perubahan positif pada sekolah dan anak-anak murid. Semangat mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga kami juga bisa lulus seleksi di CGP tahap 8 ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiswondo, rekan sejawat Roza Yelvina SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu. Selama mengikuti CGP, sudah ada perubahan pada diri beliau dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sudah sering berbagi ilmu kepada kami. Salah satunya budaya positif di sekolah. Kami sudah mengikuti membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama murid di kelas. Semoga Bu Roza Yelvina sukses menjadi CGP dan anak-anak di sekolah terbiasa dengan budaya positif sehingga menjadi karakter baik pada diri anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.